coba akan membahas. Yang pertama, bahwa bulan Sya'ban atau orang Jawa itu bilang bulan apa? Ruwah ya. Bulan ruwah. Rawah itu. Nah, rawah. Sebetulnya rawah itu bahasa Arab itu ya. Ruwah, ruwahun atau arwahun. Ya. Ya, ruwah itu jamaknya lapad ruhun. Kalau ruhnya satu itu ruh. Tapi kalau ruhnya banyak arwah. Arwah ruah. Kayak kita hadarat itu kalau ila ruhi kan satu. Kalau ila arwahi banyak kan, arwahun ila arwahi. Ruahun gitu. Nah, bulan Sya'ban ini adalah di mana bulan Rawah ini adalah salah satu bulan yang sangat istimewa, karena di dalamnya sering ulama memberitahu akan diangkat amal baik dan buruk kita pada tepatnya itu pada nisfu Sya'ban. Di antara keterangan tersebut, yakni Rasulullah SAW bersabda, saya ingin membahas hadis tapi tidak membahas status hadisnya, dhaif atau apa, saya nggak bahas itu. Tapi tujuannya ini untuk fitarghibi wa tarhib, untuk memberikan rasa cinta dan tarhib, semangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membahas statusnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yarfa'illahu a'malal ibad kulliha fi hadzal syahr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima sumya Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala li'annahu yatasha'ab fihi khairun katsir. Di mana bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya, kata Nabi, yarfa'illahu a'malal ibad kulliha fi hadzal syahr. Allah akan mengangkat, Allah ini akan mengangkat a'malal ibad, semua perbuatan makhluknya yang terkhitab, maksudnya Allah akan diangkat atau mengangkat perbuatan amal baik dan buruk manusia di bulan Sya'ban. Ketika Allah angkat, apa kebaikan yang kita lakukan? Kebaikan dilakukan, keburukan yang kita lakukan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Mulai dari kapan tuh yang dicatat? Mulai dari kita melek. Mulai dari kita melek, pertama mulai kita balik, kemudian kita melek, pas merem enggak. Karena orang tidur kan enggak dicatat dosanya oleh Allah. Iya kan? Mulai kata dari melek mata nih, balik mata kita melek, semua perbuatan kita itu ada catatannya. Perbuatan yang baik, yang buruk, tidak ada yang terlewati. Ya, tidak ada yang terlewati karena memang malaikat nggak ada yang lupa seperti kita. Mereka konsisten, semua perbuatan-perbuatan itu yang baik, yang buruk dicatat mulai dari kita melihat, membuka mata kita. Tapi pas tidur, tidur enggak, karena tidur tidak dikhitab. Kalau tidur melakukan dosa pun tidak dosa. Orang tidur mimpi selingkuh dengan tetangga, dosa enggak? Dosa enggak? Enggak. Mimpi ya. Mimpi mah enggak. Ya. Kalau mimpi itu enggak. Jadi tidur tuh. Jadi sebetulnya kalau usia kita 63 tahun, katakan baliknya 15 tahun. Sampai 15 tambah 20 berapa? 15 tambah 20? 35 tahun. 15 tahun dihitung tuh. 20 tahunnya buat tidur. Ya tidur 20 tahun itu. Ya betul, 35 tahun. Berarti sisanya 25. Betul enggak? 23 ya? Berapa? 63 diambil 35 berapa? Hah? 28. Nah, berarti 28 tahun, 28-nya melek itu. Betul enggak itu saya hitungannya? Tidur kan? Jadi berarti kan 20 tahun, 15 tahun, boleh catat 20 tahun tidur, 28-nya itu berapa? Berarti melek kan? Nah, itu 28 tahun itulah kalau kita 63.
Kalau 63, berarti 28-nya kalau sampai 60 berarti 25 tahun itulah yang dihitung amal baik dan amal buruk. Amal baik, amal buruk. Karena yang 20 tahun makan tidur nggak dihitung. Makanya kalau malas zikir, malas sholawatan, malas puasa, tidur. Udah paling aman itu. Minimal ya, kalau tidur kan nggak ibadah, tapi minimal nggak maksiat. Ya kan? Minimal nggak maksiat. Cuma kok tidur mulu kayak bangke ini ya. Tidur mulu. Ya. Tapi kalau hitungannya daripada melek itu maksiat, mending tidur dah. Kayaknya mendingan tidur juga dah itu dah. Ya. Nah ini, maka kalau 63 tahun maka 28 tahun itulah yang dihitung amal baik dan amal buruk kita. Nah setiap tahun itu Allah sodorkan yang baik yang buruk itu tepatnya pada nisfu Sya'ban. Itu disodorkan Allah, angkat semua perbuatan baik amal buruk pas nisfu Sya'ban. Maka seyogianya bulan Sya'ban ini mulai dari pertama, sekarang udah masuk bulan Sya'ban, mulai awal Sya'ban, apalagi nanti pas malam 15 Sya'ban itu jangan kita pakai maksiat. Kalau sampai kita pakai maksiat itu nisfu Sya'ban itu finalnya. Na'udzubillahi min dalik. Lalu mau diangkat pakai maksiat. Kebangetan amat itu orang ya. Paham nggak? Ya coba dipikir dah. Pas disodorkan kita berbuat ya aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa dah. Kebangetan amat ya. Masya Allah. Paham kira-kira? Nah ini, mestinya kita minta nih dari sekarang nih, amal baik kita, buruk kita, amal baik kita diterima, amal buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat semua amal-amal hambanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad mengatakan di bulan Sya'ban Allah angkat seluruh amal buruk dan baik-baiknya seorang hamba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima sumiya Sya'ban. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada sahabat, atadruna lima sumiya Sya'bana? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kamu tahu kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Kemudian qalu, maka sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Itu sahabat ditanya, tahu nggak ini bulan Sya'ban? Ya kan, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Itu jawaban para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, qala li'annahu yatasha'ab fihi katsir khairan katsir. Nabi Muhammad menjawab, kenapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, karena bulan Sya'ban ini yatasha'ab fihi khair kasir. Karena apa tuh? Sya'ban itu artinya apa? Penuh. Hah? Kenapa? Perhitungan. Iya, perhitungan amal bisa dikatakan juga penuh. Penuh itu sama dengan banyak ya, betul nggak? Karena banyaknya karena sangat banyak kebaikan yang Allah turunkan pada bulan ini. Bisa dimaknai seperti itu. Tasya'ab bisa dikatakan perhitungan ya. Bukan perhitungan amal baik buruk, atau mungkin bisa dinamakan khairun kasir karena banyaknya Allah menurunkan kebaikan pada bulan Sya'ban ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban Nabi. Coba unik, Allah itu unik Pak. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Allah pada bulan ini akan diangkat amal baik buruk manusia. Ya kan? Disodorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain Allah turunkan sejumlah kebaikan yang banyak di bulan Sya'ban ini. Kenapa demikian? Karena ini Allah ingin menunjukkan sifat pemaafnya itu Pak lebih luas daripada murkanya. Sebetulnya itu yang Allah ingin tunjukkan. Mestinya kita dari melek, kalau kita pikir nih dari melek itu perbuatan baik ama buruk, saya yakin seyakin-yakinnya termasuk saya paling banyak setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan yang kita lewati, yang paling banyak yang bertambah adalah dosa yang kita lakukan. Betul nggak? Saya di rumah baik nggak kemana-mana. Ya, dosa kan ada dua, ada batin, hasud, gibah, namimah, iri, dengki, itu bagian dari dosa. Bahkan dosa hati itu lebih bahaya daripada dosa fisik. Kalau dosa fisik mabuk minum,
Ya kan? Dosa besar itu. Udah dia dapat dosa doang. Dia sendiri dapat dosa, tetangga nggak dapat. Temennya yang nggak minum nggak dapat. Tidak menimbulkan. Tapi kalau dosa hasud, dengki, ghibah, itu ngajak orang hasud. Dia yang benci kepada orang, ngajak temennya yang nggak tahu masalahnya. Betul nggak? Terus ngajak lagi sama yang lain. Itu lebih besar dosa itu. Maka kehancuran dari sini sebetulnya. Kalau dosa fisik, ia berzina, dia dengan Allah yang berdosa. Ya, dia bertobat. Tapi kalau namimah, zolim, hasud, ghibah, itu bisa ngajak orang lain itu. Naudzubillahi min, lebih besar itu. Nah, lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini Allah buka semua pintu maafnya. Makanya di Quran itu banyak ayat-ayat. Jadi Allah angkat nih, malaikat angkat, disodorkan kepada Allah amal baik dan buruk kita. Tapi di sisi lain Allah membuka peluang pintu maafnya yang besar. Peluang maafnya itu yang sangat besar. Maka kita jumpai di Al-Quran itu banyak kata-kata perintah Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya. Di antaranya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah berkata dalam Quran, wasari'u, bergegaslah kalian, segeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita hafal, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu, bertobatlah kalian ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Dua contoh aja ayat ini. Ayat ini wasari'u, bergegaslah kalian meminta ampun, menuju ampunan Allah. Yang kedua, yang sering kita dengar, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah. Ini firman Allah, Pak. Kata wasari'u, segeralah kamu menuju ampunan Allah. Tubu ilallahi, bertobatlah kamu kepada Allah. Ini firman Allah. Ini, dan yang kedua, ini menunjukkan kata perintah. Wasari'u ila magfirah, segeralah kamu menuju ampunan Allah. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada, itu kata perintah apa kata panggil? Kata perintah apa kata panggil? Perintah apa tuh? Disuruh minta maaf. Maaf yang nasuha, yang benar. Padahal kalau kita berpikir cerdas, mestinya kalau orang salah kepada orang tanpa disuruh minta maaf juga, dia harus sadar diri dong, minta maaf. Nih gua salah nih, perbaiki. Ya. Nih saya nih kurang bijak, perbaiki. Ya, kalau nggak diperbaiki, bedegong namanya itu. Paham nggak? Bedegong itu, keras kepala. Sebetulnya bukan palanya keras, hatinya yang keras. Palanya sama kayak kepala kita. Sama nggak palanya? Iya, sebetulnya yang keras itu hatinya. Ya. Wasari'u ila magfirah, bertaubatlah kamu kepada Allah, segeralah kamu minta maaf kepada Allah. Itu kan kata perintah. Allah mestinya, Pak, kalau kita berbuat salah kepada orang tanpa disuruh meminta maaf, kita sadar diri dong, minta maaf. Itu yang cerdas begitu, sadar diri, minta maaf. Oh iya nih, kenapa dia begini, minta maaf. Nggak perlu kita minta maaf. Nggak perlu kita memerintahkan dia untuk meminta. Betul nggak, Pak? Coba lihat, itu yang pertama. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita berjuta-juta kali salah kepada Allah. Berjuta-juta kali kita salah kepada Allah. Mestinya nggak disuruh minta maaf juga kita minta maaf. Orang kita yang salah. Betul nggak? Berjuta-juta kali kita salah, malah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya nggak disuruh kita minta maaf. Berapa kali? Makanya kalimatnya saya berjuta-juta kali kita salah kepada Allah, tapi Allah nyuruh kita. Kenapa Allah memerintahkan kita? Padahal kita yang salah, gitu kan? Padahal kita yang salah. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita sifat pemaafnya lebih besar daripada murkanya. Saya ulangi, Allah nyuruh kita minta maaf itu, Allah ingin menunjukkan sifat pemaafnya itu lebih besar daripada murkanya. Bukan Allah butuh dengan maaf kita. Saya ulangi, bukan Allah butuh dengan maaf kita. Karena Allah tidak membutuhkan apapun. Jadi jangan dipahami Allah nyuruh minta maaf, Allah butuh dengan maaf kita. Lah, Allah nggak butuh dengan maaf kita. Bahkan Rasulullah SAW, beliau berkata dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum kanu ala adgagal birrajulin wahid, ma zada dzalika min mulki syai'." Kata Rasulullah, seandainya manusia yang pertama kali Allah ciptakan,
dan jin yang Islam yang pertama kali Allah ciptakan dan terakhir dijadikan satu. Sedunia ini semua taat kepada Allah. Jin semua Islam, gak ada yang kafir, dan semua taat kepada Allah. Nggak cukup sukaraya sedunia. Mazada dzalika min mulki syai', itu tidak menambahi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kagak untung. Atau sebaliknya, manusia yang pertama sampai terakhir, jin semua yang pertama dan yang terakhir semua taat kepada Allah. Semua maksiat kepada Allah. Satu pun tidak ada yang tidak maksiat. Semuanya maksiat. Semuanya maksiat. Hatta masih dijadiin, dibongkar semua, tidak ada yang ibadah satu pun. Mana qasadalika min mulki syai', tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada yang bisa menguntungkan Allah, tidak ada yang bisa merugikan. Ya, ente ngaji Allah nggak untung, ente salat Allah kagak untung, ente kagak salat pun Allah kagak rugi. Dikira kalau kita nggak sembahyang Allah, Tuhan berhenti jadi Tuhan kali. Baru cuma satu RT sedunia. Paham kira-kira? Enggak rugi. Tapi kenapa Allah nyuruh kita minta maaf? Bukan Allah butuh maaf kita, tapi Allah ingin menunjukkan sifat pemaafnya lebih luas daripada murkanya. Makanya orang berjuta-juta kali salah kepada Allah, dia taubatun nasuha, taubat yang benar, dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat rahmannya Allah, maka dijelasin Rahman, Rahim, apalagi itu. Sifat kasih sayang itu lebih besar. Jadi ingat, hikmahnya apa? Hikmah bagi orang yang cerdas hatinya, kalau udah tahu nih, oh Allah itu maha pemaaf, maka dia bisa mengambil hikmah. Hikmah itu mengambil kebaikan dari sifat pemaafnya Allah. Siapa orang yang bisa mengambil hikmah dari sifat pemaafnya Allah? Mereka yang otaknya cerdas, hatinya jernih. Kalau dia bisa ambil hikmah sifat pemaaf Allah, maka dia bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia pelacur, gak terima berzina, pelacur sekalipun, pas dijelaskan, wah Allah ingin menunjukkan sifat pemaafnya, maka segera taubat kepada Allah. Berarti dia bisa mengambil hikmah dari sifat pemaafnya Allah. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengambil hikmah, hikmah itu kebaikan. Ya, dari setiap peristiwa yang kita ambil kebaikannya, itu namanya hikmah. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengambil hikmah dari sifat pemaafnya Allah, justru dia bukan taubat kepada Allah, malah dia jadikan dalil untuk menunda taubatnya. Ini bagi orang hatinya keras, bagi orang yang tidak bisa mengambil hikmah, justru dijadikan dalil untuk menunda taubat. Ditanya, ente kapan sholatnya, ente kapan ngajinya, ente kapan taubatnya? Ah, nanti aja, Allah kan maha pemaaf, nanti saya taubatnya. Nah, ini bagi orang-orang yang jiwanya kerdil. Paham? Ini bagi orang-orang yang tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil kebaikan. Karena orang yang bisa mengambil kebaikan dari sifat pemaafnya Allah, dia bersegera taubat. Bukan dijadikan dalil menunda taubat, malah jadi dalil entar. Begitu bedanya. Paham kira-kira? Paham nggak? Nah, kita ini sebetulnya orang yang bisa mengambil hikmah atau enggak? Itu masalahnya. Jelas ya? Jadi Allah ini ingin menunjukkan di sisi lain, Allah angkat kebaikan keburukan seluruh hamba, tapi Allah menurunkan sejumlah kebaikan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia biasanya berbeda ya. Sejuta kali kita salah kepada Allah, taubat yang betul diampuni, Pak. Tapi kalau manusia biasanya 1000 kali kita melakukan kebaikan, satu saja melakukan kesalahan, yang 1000 hilang. Ya manusia sono bukan manusia sini. Manusia sini makan. Ya bukan saya ngomong. Paham kira-kira ya? Nah, oke. Kemudian An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhi lailah tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Kemudian dalam hadis ini ingat saya membahas fadlul amal, tentang keutamaan amal, tujuannya fitarghibi wa tarhib, tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta, wa tarhib, dan semangat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak membahas status hadisnya. Kalau mau ngebahas status hadis kelamaan. Ya, tadi Patu Bagus dikira kelamaan. Ya, kalau mau ngebahas status hadis, sambil ngopi aja. Sambil ngopi kan enak gitu. Karena waktu.
Fitargibi wa tarhib. Ya. Di dalam hadis ini kemudian dijelaskan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban, bahwa ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Kata Rasulullah, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban, di masa Nabi Allah Muhammad SAW. Malam nisfu Sya'ban. Ketika Jibril datang pada malam nisfu Sya'ban, wa qala ya Muhammad hadhihi lailah tuftahu fi abwabus sama wa abwabur rahmah. Itu malaikat Jibril ngomong di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Ya Muhammad hadhihi Laila tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Pada malam ini Allah membuka pintu-pintu rahmatnya dan pintu-pintu langitnya. Berarti kalau pintu rahmat itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata malaikat Jibril. Kenapa Jibril yang datang? Karena memang tugas Jibril yang menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi. Bukan cuma Nabi Muhammad, semua nabi wahyunya dari malaikat Jibril. Karena kalau yang datang Israel beda cerita udah. Kalau yang datang Israel beda cerita. Dijelaskan, dibuka semua pintu rahmat Allah dan pintu langitnya. Sebab Allah telah membuka pintu rahmatnya. Pagum wasal warfa' rasaka wa yadaika ila samai. Maka malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fagum, berdirilah kamu Muhammad, wasal, dan salatlah Muhammad, warfa' ra'saka wa yadaika ila samai, dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengok hadis ini. Jibril datang kepada Rasulullah. Jibril memberitahu pada malam ini Allah telah buka pintu rahmatnya. Allah buka pintu rahmatnya. Maka Jibril perintahkan, salatlah wahai Muhammad, angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit. Artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna salat di sini. Salatlah kamu Muhammad. Salat apa? Enggak disebutin salatnya. Apa salat tahajud, apa salat awabin, apa salat sunnah mutlak, atau mungkin salat nisfu Sya'ban tersendiri. Tapi kalimatnya salat, nggak disebutin nama salatnya. Sebab tidak disebutkan nama salatnya ini, maka ini menjadi mahalul ikhtilaf, menjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ulama di sini ini salat awabin, maka ada teman-teman muslim kita pas maghrib nisfu Sya'ban memperbanyak salat awabin. Ada yang memperbanyak salat tahajud. Ada yang berpendapat ini dinamakan salat nisfu Sya'ban, salat nisfu Sya'ban. Ada yang baca Quran, ada yang baca Yasin. Mana yang benar? Maka karena ini mahalul ikhtilaf, tempat perbedaan pendapat, dan memang hadisnya pun tidak menyebutkan nama salatnya, maka jawaban yang paling bijak, mana yang paling betul? Semuanya benar, tidak ada yang salah. Antum mau salat awabin mangga, antum mau salat tahajud monggo, antum mau salat nisfu Sya'ban pun silahkan. Mau baca Quran, mau baca Yasin silahkan. Ya kan? Jangan memperdebatkan masalah ikhtilaf. Bahkan saya pribadi saya tahu percis ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membid'ahkan salat nisfu Sya'ban. Maksudnya apa? Saya tahu percis, saya punya kitabnya. Salah satu kitab yang saya bawa ini yang mengharamkan salat nisfu Sya'ban, atau di dalam kitab Husnul Bayan karangan Sayyid Abdullah bin Muhammad. Kalau nggak percaya, selesai ngaji ayo diskusi sama saya, ngopi. Emang kitabnya ada, saya bawa kitabnya, dan PDF-nya saya punya, kitab Husnul Bayan. Itu saya sejumlah kitab-kitab tersebut itu menjelaskan nggak boleh. Imam Nawawi contohnya lah. Imam Nawawi sendiri itu kalau melihat ada orang yang melaksanakan salat nisfu Sya'ban, itu wajib kita bubarkan itu. Siapa Imam Nawawi? Dia sebagai muharrir madhab Asy-Syafi'i, beliau ulama terkemuka yang diakui keilmuannya dan menjadi rujukan ahli sunnah wal jamaah. Paham kira-kira? Kata beliau seperti itu. Lebih keras paham di? Ya. Makanya saya bilang saya tahu persis. Mungkin Bapak tahunya dari YouTube, mungkin Bapak tahunya katanya. Kalau saya punya kitabnya, udah katanya kitabnya punya yang mengharamkan itu. Kemudian siapa yang membolehkan bahkan mensunahkan? Yaitu Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali.
Ya, beliau mengatakan melakukan salat nisfu Sya'ban itu disunnahkan. Kita ambil kesimpulannya. Berarti ini mahalul ikhtilaf, tempatnya perbedaan pendapat. Maka bijaknya al-khuruju min khilaf mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu hukumnya sunnah. Antum mau salat tawabin, antum mau salat tahajud, antum mau salat Sya'ban, silahkan. Karena memang ini tempatnya ikhtil. Paham kira-kira sampai sini? Paham kira-kira? Saya dulu mondok di Rembang, di Mbah Maimun, 4 tahun saya di sini. Ya kan? Kagak ada salat nisfu Sya'ban itu, Pak. Memang nggak ada. Malah justru saya mondok di tempat yang kagak ada salat nisfu Sya'ban lagi. Ya, itu 4 tahun nggak ada. Kalau malam-malam beroh begini, ini santri ribuan suruh baca Quran. Nah, nanti Mbah Yai itu manggil hufad, orang-orang yang hafal Al-Quran. Kita nyimak tuh 30 juz. Ya kan, sampai khatam. Ya kan, sampai khatam tuh. Kalau nggak salah itu dimulai dari tanggal 10. Ya kan, 10 pas malam separuh udah khatam. Kita nyimak tuh, Pak. Kita nyimak seperti itu. Ya, kira-kira kalau kita disuruh khatam Quran gimana kira-kira? Udah ente nggak usah yasin, nggak usah. Tapi khatam Quran. Waduh. Ya, bisa kaki bisa kesemutan itu. Iya, jangankan suruh ngatapin Quran, baca yasin 3 kali dia pakai ditawar. Ya, berapa kali baca 3 kali? 1 boleh nggak? Udah kayak baju. Itu nawar juga, tema males. Jelas kira-kira ini? Jelas nggak? Ini ma'alul ikhtilaf. Ya, gitu. Maka saya nggak ngebahas itu. Faqum wa salla wa rafa ra'saka wa yadayka ila samai. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ketika Jibril mengatakan demikian, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, ma hadhihi lailah. Malam apa ini malaikat Jibril? Faqala hadhihi lailah yutawfi salasami'atu babi minar rahmah. Pada malam ini Allah membuka 100 pintu rahmatnya. Tuh dipanggil tuh. Ya kan, kalau di kitab Husnul Bayan karangan Sayyid Abdullah bin Muhammad, khusus kitab Husnul Bayan itu fi fadilati Sya'ban, membahas Sya'ban. Itu banyak banget kitabnya. Kalau mau baca silakan, kalau bisa bacanya mah enggak ada orakatnya, enggak ada artinya. Nah ini kata Nabi Muhammad, faqala hadhihi laila, Allah buka 300 rahmatnya. Artinya Allah menerima taubatnya. Bahkan di kitab Husnul Bayan karangan Sayyid Abdullah bin Muhammad, ini saya screenshot ya. Tapi kalau mau lihat PDF saya punya. Saya kalau punya, saya bilang punya, kalau enggak ya enggak. Akhraja Ibnu Majah fi Sunani an Ali bin Abi Talib an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kana lail Sya'ban faqumu layaliha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila as-sama'i dunya fayaqul ala min mustaghfirin fa aghfiru lahu, ala min mustarziqin fa azaqu, ala min mubtalin fa a'fihi, ala kada hatta yatal fajar. Wa hakadha wa Abdul Razzaq wa ghairu fi sanadi Abu Bakr bin Abdullah bin Abi Sayrah matrukun wa qala Ahmad kana yadul hadu. Kemudian dikatakan bahwa kata Rasulullah SAW dari Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunnahnya dan Ali bin Abi Talib, idza kana lail Sya'ban faqumu layaliha wa sumu naharaha, ketika masuk malam nisfu Sya'ban maka berdirilah kalian salat, kemudian lakukan puasa di siang harinya. Fa innallaha ta'ala yanzilu fi li ghurubi syams, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di situ yang membuka pintu rahmatnya li ghurubi syamsi, mulai dari gurubnya matahari ila sama'id dunya. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang meminta maaf? Fa aghfiru lahu, maka aku memberikan maaf. Ala min mustarjikin, apakah ada orang ingat, apakah ada orang yang meminta rezeki? Fa arzaqahu, maka aku berikan rezeki kepadanya. Nah, pada malam nisfu Sya'ban itu sedikit dalam kitab Husnul Bayan. Maka malaikat Jibril pada malamnya 300 rahmatnya Allah buka. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyrik billahi syai'. Maka kata malaikat Jibril, fayaghfirullahu ta'ala, maka Allah akan mengampuni li jami'i man, kepada semua orang la yusyrik billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak menyekutukan Allah sebesar apapun dosanya, maka Allah akan ampuni. Kata Allah, hal min mustaghfirin, ada yang meminta maaf, ya, maka aku maafkan. Kecuali dia menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah, biar taubat
keluar darah pun atau nangis darah pun Allah tak akan memaafkannya. Contoh begini, musyrik kita musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah. Menyekutukan itu berarti menduakan ya. Nah, menyekutukan Allah. Katakan begini Pak, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dia sholat, dia tahajud, dia minta maaf, minta ampun kepada Allah 6 hari ini, dari malam Sabtu sampai malam Kamis. Dia tahajudnya rajin, duhanya rajin, baca Qurannya rajin, ngajinya rajin 6 malam. Pas malam Jumatnya minta sama kuburan. Pas malam Jumatnya minta sama pepohonan. Mintanya sama pepohonan, minta sama kuburan. Itu namanya musyrik. Maka orang yang musyrik model begini, biar kata dari malam Sabtu sampai malam Kamis dia banyak taubat, dia banyak tahajud, dia banyak duha, dia banyak Quran, maka kemudian malam Jumatnya dia minta selain kepada Allah, minta dengan pepohonan, minta dengan kuburan, maka perbuatan amal baik yang 6 hari itu dengan sebab musyrik pada malam Jumat ditolak semua ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musyrik. Itu kan menduakan Allah, menyekutukan, menduakan Allah. Di waktu lain dia minta kepada Allah, di waktu lain dia minta selain kepada Allah. Berarti kan musyrik. Allah diduain tuh. Paham kira-kira? Enggak. Jadi enggak kalau perbuatan lain Pak, kita berbuat dosa, besok harinya kita berbuat baik, diterima kebaikan kita. Diterima kalau selain musyrik. Tapi kalau musyrik enggak. Maka saya langsung kiaskan dari malam Sabtu sampai malam Kamis ibadah terus ibadahnya. Malam Jumat minta sama pepohonan, tetumbuhan, ditolak tuh. Selama kemusyrikannya dilakukan. Kenapa? Karena dosa yang paling besar adalah musyrik, menduakan Allah. Menduakan itu di sisi lain dia minta kepada Allah, di sisi waktu lain tidak minta kepada Allah. Kalau orang kafir mah kan nggak minta sama Allah, jelas dia meminta kepada selain Allah. Paham sampai sini? Nggak sudi Pak Tuhan diduakan. Jangankan Tuhan, jangankan Allah, bini kita mau diduain. Kalau bini kita diduain, marah nggak tuh bini tuh? Marah nggak bini kita tuh? Marah banget bini kita. Iya nah, udah ngomong udah apa baik itu bini kita yang bukan siapa-siapa. Lah Tuhan pakai diduain nih. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Tinggal. Jadi musyrik mah beda. Kalau kafir mah kan emang gak minta sama Allah, minta selain kepada Allah. Kalau musyrik mah di waktu lain minta, di waktu lain minta kepada Allah, di waktu lain tidak minta kepada, makanya ibadahnya ditolak. Berhenti ya meminta kuburan, pepohonan segala macam. Musyrik itu. Makanya ada kalimat wah dia mah ini dukun yang musyrik ya Pak, yang musyrik ya. Kalau dukun yang gak musyrik mah gak jadi masalah. Di mana biar dukun kayak minta sama pepohonan, sama gunung, sama minta sama lautan, tapi kalau maulid, kalau acara apa, sedekahnya rajin, hebatnya pahalanya, enggak, ditolak, orang musyrik kok. Ngebandinginnya sama yang tetangga, lu mah biar rajin ibadah gara-gara sedekahnya, mendingan gak dia yang ngomong salah. Kacau. Paham kira-kira ini? Sayang ya. Nah, Allah mengampuni semua makhluk, Allah mengampuni semua manusia. Yang tidak diampuni orang yang menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan nggak bisa. Bisa diampuni dosa orang yang menyekutukan dengan catatan persekutuannya ditinggalkan. Dia taubat kepada, dia persekutuannya ditinggalkan, udah nggak nyekutin lagi sama Allah. Dia taubat kepada Allah baru diterima. Tapi kalau dia menyekutukan yang nggak ditinggal, itu nggak percuma, nggak. Paham kira-kira? Nah, kalau ditinggalin bisa diterima. Illa man kana sahir au kahin au musa'au mudakhamran al zina au akal riba au akil walidain. Dan juga ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril. Pertama, orang yang menyekutukan Allah, atau sahir, ahli sihir, dukun, itu nggak diampuni. Dukun yang prakteknya menyekutukan Allah. Kalau dukun beranak bagaimana? Ya enggak, dukun beranak apa? Untuk praji, kita sih diomelin dukun praji lagi. Kita makan nyebutnya dukun baik itu ya, padahal praji itu. Atau orang yang sering mabuk-mabukan. Mabuk-mabukannya sering, ya kan, taubat, besok mabuk lagi taubat, itu juga sama. Atau orang yang sering melakukan zina. Ya kan, dia zina besoknya sholat, zina lagi sholat lagi. Atau
qati'ir rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, dan awaqil walidain, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa inna haula'i, maka sesungguhnya mereka, siapa mereka itu? Yang dukun, yang sering berzina, yang sering mabuk-mabukan, yang durhaka kepada kedua orang tua, yang memutuskan silaturahmi, la yaghfiru lahum, mereka itu dosanya enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni hatta yatubu, bisa diampuni hatta yatubu wa yatraku, sehingga mereka betul bertaubat kepada Allah, wa yatraku, dan meninggalkan perbuatan zinahnya, minumnya, memakan ribanya, kemudian meninggalkan itu. Kalau durhaka kepada orang tua bukan meninggalkan, berarti mendatangi orang tuanya meminta maaf. Qatir rahim berarti menyambung silaturahmi. Kalau dia lakukan itu, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Paham ya? Jadi minta maaf sama teman. Kalau kita bencinya tanpa hak, tapi kalau bencinya dengan hak itu boleh, tapi atas nama agama. Ya kan, atas nama agama. Dan saya nggak bahas itulah, banyaklah. Jadi qatir rahim, makanya silaturahmi itu penting. Silah itu menyambung, rahmi kalau menyambung berarti ada yang iya gitu kan ya. Kan silaturah, silah itu artinya apa? Kalau menyambung berarti ada yang putus kan? Itu yang paling utama. Kalau silaturahmi yang sudah tersambung itu pahala, tapi biasa. Kita bersilaturahmi kepada orang yang telah tersambung kepadanya kasih sayang. Telah tersambung, artinya nggak ada masalah. Paham nggak? Itu biasa. Dapat pahala nggak dapat, tapi biasa. Yang hebat itu bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi, itu yang luar biasa. Betul kan? Kita menraktir orang yang sering kita menraktir orang yang sering menraktir kita makan. Biasa apa luar biasa? Biasa. Kita diajak makan sama teman kita nih kalau di gajian. Pas kita gajian kita ajak dia. Biasa apa luar biasa? Biasa. Kenapa? Karena ada alasannya. Karena dia kan sering naktir gua, makanya gua punya duit gua traktir lagi. Itu biasa. Tapi kalau kita naktir dengan orang yang bakhil, orang yang kikir dengan kita traktir. Biasa apa luar biasa? Itu yang luar biasa mah. Makanya pahalanya lebih besar. Paham nggak? Sanggup itu? Ya kagak. Ya, tuh Nabi ngomongnya begitu Pak. Ya kan? Wa'fu sallallahu Nabi Muhammad. Wa'fu ala man zalamaka. Kalau dalam hadisnya, maafkan ala man zalamaka, atas orang yang menzolimimu. Kita disuruh maafin orang yang zolim kepada kita. Terus kata Nabi, berikanlah sodako kepada orang yang bakhil. Itu yang luar biasa. Pahalanya gede. Kenapa paling gede? Kan berat kita. Udah pelit sama kita suruh sedekah. Ya kan? Kemudian kita disuruh senyum sama orang yang cemberut sama kita. Kalau orang senyum orang senyum kemudian kita senyum, biasa nggak itu? Biasa aja. Coba orang cemberut sama kita senyum. Itu luar biasa. Tuh ajaran Nabi begitu, ajaran Nabi itu. Paham? Wa antu'tiya man haramak, kalau ada bahasa Arabnya. Disuruh berikan kepada orang yang pelit. Kalau senyum kepada orang yang cemberut. Nah ini mah kita sesama Islam kalau ketemu harus senyum pisan. Giliran sama kelompok lagi, assalamualaikum, pasai banget. Suwe buat lo. Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu? Ya kan? Kalau ajaran Nabi justru malas disuruh senyum sama orang yang cemberut. Paham kira-kira? Jelas nggak? Lihat Rasulullah SAW disuruh sedekah sama orang yang pelit. Aduh, masya Allah. Paham kira-kira ini? Itu ya. Jadi tadi awqatur rahim. Jadi minta maaf, meminta maaf. Jadi meminta maaf itu perintah dari Allah, ibadah. Ibadah bukan seremonial, bukan momentum. Bukan. Makanya lebaran itu di sono. Orang kalau lebaran pada minta maaf, cipika-cipiki. Meminta maaf itu niatkan karena perintah Allah, bukan karena momentum. Karena kita meminta maaf dan memberi maafnya karena momentum, makanya habis lebaran cipika-cipiki, cium kanan kiri, nangis. Besoknya nggak nanya lagi. Ya di sono.
Pas tanya, kapan kemarin udah lebaran, kagak nanya lagi. Kan lebaran. Lah emang berarti meminta maafnya bukan karena perintah Allah. Dijadikan momentum. Di sana bukan di sini. Di sini mah. Betul gak saya ngomong? Iya, meminta maaf itu kan perintah Allah kan? Memaafkan, meminta maaf. Maka meminta maaf karena Allah. Bukan momentum. Karena momentum. Yang penting udah lebaran. Udah lebaran. Iya. Besok kagak nanya lagi. Lebarannya mana? Paham kira-kira? Paham nggak? Maka malah yang paling afdol memberi maaf kepada orang yang menzolimi kita. Memberi maaf kepada orang yang menzolimi kita sebelum dia meminta maaf kepada kita. Jadi sebelum dia meminta maaf, kita telah memberikan maaf kepada dia. Itu yang paling mantap itu. Ya. Dan pahalanya lebih besar. Saling memaafkan itu perintah siapa? Allah dan nabinya, betul kan? Saling perintah Allah dan nabinya. Setiap perintah nabi ibadah bukan? Setiap ibadah Allah berikan pahala enggak? Berikan, berarti meminta maaf itu ibadah. Akan diberikan pahala kita. Maka saya bilang, memberi maaf dan meminta maaf jangan momentum, tapi melakukan perintah Allah. Banyaknya momentum apa karena Allah itu? Momentum itu. Ya lebay. Ya tapi besoknya meskipun lebay ya pas lebaran salam-salaman. Gue jangan, kalau nggak sama sekali lebaynya kebangetan. Udah lebay nggak salaman nggak maafin juga. Ya tapi kalau dia kepengen besar dapat pahala dari Allah, lakukan lillah, karena Allah. Karena artinya karena Allah bagaimana? Karena Allah, ya karena ini memang perintah Allah masalahnya. Ya, orang cemberut senyum aja. Ya. Kita lakukan itu karena Allah. Karena Allah. Kalau ada yang nanya, ente senyum aja sama dia, kapan dia cemberut aja? Iya kan? Ente nanya aja sama dia, padahal dia nggak pernah nanya sama ente. Jawab yang jujur. Nih sebenarnya gue juga enak ngeliatnya itu. Sebel gue ngeliatnya sebenarnya. Tapi kalau sebel ngapain ente senyum? Karena perintah Allah. Kalau Allah kagak merintahin, males gue nanya sama dia. Saking dia Allah yang nyuruh. Jadi gue lakukan ini karena perintah Allah. Damai gak itu? Damai. Lah orang berantem karena ucapan. Coba kalau berantem dalam arti, berantem gak? Orang berantem karena ucapan kan? Betul gak? Kalau berantem dalam hati, berantem gak? Makanya besok berantem dalam hati aja. Bisa gak kira-kira tuh ya? kayaknya bisa nggak tuh? Nah ini, jadi maka teruslah perbanyak ibadah, karena pada bulan Sya'ban ini dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Dibuka Allah pintu maafnya, 300 rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya banyak hadis ini, ya, penjabaran ini pun sebetulnya banyak sekali karena waktunya ya terdesak gitu ya. Maka demi bulan Sya'ban dan kemuliaan bulan Sya'ban, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Allah ampuni seluruh dosa kita. Allah jadikan kita orang yang sadar atas kesalahan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatul Allahumma